Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali bagaimana cara membuat tabel dengan data sederhana. Kemudian akan kita tambahkan data berbentuk grafik, yang mana setelah semuanya nanti jadi akan kita input ke dalam Microsoft Word. Oke, baiklah, ini adalah data sederhana yang akan kita gunakan. Nilai mata kuliah pengantar teknologi informasi semester 1 kelas internasional. Di video sebelumnya sudah saya berikan contoh bagaimana cara membuat tabel, kemudian bagaimana cara membuat data nilai sederhana. Nah, ini saya coba lebih sederhana lagi dengan tabel yang lebih kompleks lagi nantinya. Ini saya buat untuk nilai semester 1 dan semester 2. Kemudian kita akan membuat potensi, apakah potensinya itu menaik atau menurun. Baik, langsung saja. Ini nilai semester 1 dan yang sebelah sini nilai semester 2. Potensinya itu untuk mengetahui bagaimana potensinya, apakah menaik atau malah turun, kita buat rumusnya adalah sama dengan semester 2 dikurangi semester 1. Sebelumnya kita tambahkan dulu, tutup buka kurung di sini 2. Kemudian dibagi dengan nilai di semester 1. Setelah itu dikalikan dengan 100%. Do you want to accept this correction? Nah, karena menurut Excel ada kesalahan di sini, maka dia mencoba untuk memperbaiki rumus yang kita tulis. Klik yes. Oke, ini sudah keluar nilainya. Terjadi penurunan sebesar 3%. Ini biasanya kalau misalnya kolom ini belum disetting, maka nanti keluarnya itu sebesar 0. Nah, ini kita ganti lagi. Untuk kolom ini kita ganti bentuknya itu adalah dalam persentase, seperti ini. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk mengeluarkan nilai yang ada di bawahnya ini, setelah kita tuliskan rumus di masternya yang paling atas, tinggal arahkan ke pojok kanan bawah di tanda pojok sini. Ketika berubah bentuknya menjadi plus, maka kita tarik ke bawah, drag ke bawah. Tuh, maka semua nilainya akan keluar seperti ini. Oke, baik, sudah kita dapatkan di sini untuk nilai-nilainya. Udah, ini nilainya sudah keluar. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat tabelnya. Kita blok. Kemudian insert. Di sini untuk chart kita pilih. Ini ada banyak, tapi umumnya yang biasa kita gunakan itu yang seperti ini aja. Yang rekomendasi. Ini. Nah, di sini datanya kalau kita klik di sini ya, ini masih mentah, ini harus kita setting lagi. Ini untuk yang warna ini kita ganti dulu warnanya. Saya di sini viewnya kita ganti warna yang sedikit cerah. Oke. Kalau kita double klik itu hanya merubah satu, maka kita klik satu kali aja, maka akan keblok untuk data yang ada di semester 1. Kita ganti warnanya yang lebih cerah. Kemudian yang semester 2 juga kita ganti warnanya. Nah, ini
Nah, tolong perhatikan di sini untuk yang data potensi ini kan sebenarnya ada di sini, tapi tidak keluar karena kecil sekali. Untuk nominal yang lain kan sebesar 9188, sedangkan untuk yang min 3 ini seharusnya ini turun ke bawah. Atau 57% ini hanya sebesar ini. Ini harus kita besarkan dulu. Caranya bisa dengan cara yang ini kita ganti misalnya jadi 100.000 sampai muncul seperti ini ya. Nah, setelah muncul kemudian kita ganti, mungkin bisa kita ganti dulu warnanya. Ini kita ganti warna hijau, boleh hijau. Kemudian ini data ini akan kita buat, patokannya itu ada di axis sebelah sini, secondary axis namanya. Kalau yang sebelah sini ini namanya primary axis. Kita pindahkan sebelah sini, kemudian kita buat untuk potensinya ini nanti naik turun di sini, tidak berbentuk tabung. Caranya udah kita klik di sini, kemudian kita pilih secondary axis. Nah, kemudian ini adalah series 12. Kita ganti. Nah, ini kita ganti untuk series 12 ini adalah potensi perubahan peningkatan atau penurunan nilai mereka. Ini kita ganti bentuknya seperti ini. Biar kelihatan nilai mark. Oke. Kemudian ini warnanya juga kita ganti lagi. Ini tadi warnanya otomatis berubah, ganti warna. Ini warna lainnya. Markernya bisa kita pilih juga, kita ganti markernya berbentuk ini bisa, atau diperbesar lagi bisa. Warnanya berubah cuma satu karena kita bloknya tadi cuma satu. Hijau, kemudian markernya, marker ini tandanya kita ganti juga, kita perbesar bisa. Untuk warnanya kita ganti juga, warna hijau. Ini untuk line, ini fill, ini warna dalamnya. Kita ganti warna merah seperti ini. Nah, ini kita kembali lekan lagi. Ini tadi kita tulis 1000 kan salah. Caranya kita kembalikan, ambil dari data yang kedua ini, kita seret lagi ke atas, tapi seret ke atas. Nah, keluar lagi angkanya, langsung berubah ya, karena grafik ini berdasarkan data yang ada di sampingnya, sumbernya ada di sini. Kemudian yang perlu kita ganti lagi adalah ini, tanda seri-series ini. Ini namanya legend atau legenda. Kalau di dalam membaca peta, pasti kita membutuhkan petunjuk untuk membaca peta. Nah, ini juga petunjuk untuk membaca grafik. Ini kita ganti posisinya di atas, bisa di sini, top. Kemudian tulisannya juga harus kita ganti. Kita ganti sesuai dengan ini. Ini untuk yang seri 1 yang warna oranye ini adalah nilai semester 1. Caranya yaitu di bagian seri sini, bagian legend ini kita klik kanan, kemudian select data. Nah, ini yang harus kita ganti. Tulisan seri 1 ini mewakili nilai semester 1. Ini kita ganti semester 1. Kemudian seri 11 ini kita ganti ini
semester 2. Dan yang terakhir yang 12 ini kita ganti ini potensi dalam bentuk persen. Oke, seperti ini. Maka datanya akan berubah, legendanya akan berubah seperti ini. Ini petunjuknya. Yang di sini adalah nama, yang di sini adalah nilai. Atau di sini kita ganti juga untuk judul grafiknya. Nilai mata kuliah PTI kelas internasional. Seperti ini. Ini untuk judul. Ini untuk formatnya ini ada di sini ya. Kalau kita mau merubah format yang ada di sini, kita pilih untuk judul. Cara mengubah judul ada di sini. Seperti ini. Atau mau yang kita ganti lain lagi, horizontal category axis. Horizontal category axis ini adalah ini. Nah, ini bisa kita kasih judul. Legenda ini adalah ini, kemudian plot area ini, mau dikasih background juga bisa, seperti itu. Baik, ini saya rasa datanya sudah jadi. Ini kita susun karena nanti mau kita masukkan ke dalam Microsoft Word. Posisinya itu ada di bawah, berbentuk potret, maka ini kita sesuaikan bentuknya juga potret. Ini untuk si Jennifer Ani, ini kan nggak kelihatan dia ini mengalami penurunannya berapa persen, yang ini berapa persen. Ini mau kita bikin tulisan di sini. Ini turun 3%, kalau berdasarkan data ini turun 3%, ini naik 57%, seperti itu. Caranya adalah kita klik ininya, grafiknya untuk potensi, kemudian klik kanan, add data label. Nah, seperti ini, maka akan keluar. Ya, ini berkurang 3%, menurun 3%, ini naik 57%. Yang ini juga bisa kita tambahkan data labelnya juga, tapi kalau ini kita tambahkan, maka akan banyak sekali angka-angka di dalam grafiknya. Cara menambahkannya juga sama. Klik kanan, kemudian kita tambahkan data labelnya. Ini 91. Kalau kita mau merubahnya ada di format data label, ada di pojok kanan ini, kita hilangkan value-nya. Nah, maka akan hilang gambar yang tadi. Baik, selanjutnya tolong perhatikan yang di sebelah kanan saya adalah Excel dan yang sebelah kiri saya adalah Word. Kita akan memindahkan data yang ada di Excel ini ke dalam Microsoft Word. Untuk memindahkannya agar rapi, karena misalnya ini kita langsung pindahkan, maka akan sulit sekali untuk kita rapikan di sini. Biasanya ini akan berpindah-pindah, ada yang sampai melewati batas. Ini karena marginnya ini sudah saya rapikan, maka ketika kita copy paste langsung bisa kita bisa langsung terlihat rapi. Tapi lebih baik untuk memindahkan data yang ada di Excel ini, berikut dengan tabelnya, harus kita gunakan cara insert. Kita masukkan table, kemudian Excel spreadsheet-nya kita masukkan di sini. Nah, ini memasukkan data yang ada di Excel. Ini tampilan Excel, datanya ada di sini nantinya. Ini yang di Excel ini kita blok semua. Cara blok semua itu ada di pojok sini. Kita klik yang ini, klik, kemudian kita Ctrl C atau copy, kemudian di sini kita pastekan di sini. Nah, ini datanya sudah terkopikan. Tinggal kita rapikan. Cara merapikannya dalam posisi
box Excel tetap ya, belum keluar. Ini kalau kita langsung keluar maka yang terlihat hanya sebatas kotak kecil ini. Nah seperti ini. Jadi harus kita rapikan ketika posisi boxnya ini masih berbentuk Excel. Kita klik, double klik di sini, nah maka berubah lagi. Ini kita geser. Kita geser sampai datanya itu terlihat semua. Kanan lagi. Oke, ini cuma sampai potensi ya. Kemudian ke bawahnya juga sampai terlihat grafiknya. Nah, ini grafik yang terlihat di sini berbeda karena settingannya tadi pemilihan warnanya juga berbeda. Ini sudah terlihat semua. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kelihatannya rapi, lebih rapi. Kalau mau merubah agar mudah untuk digeser-geser, maka pilihannya ada di layout, kemudian positionnya kita ganti in front of atau di belakang tulisan. Nah, seperti ini mudah untuk kita geser-geser. Oh, ini ada tulisan yang tidak terlihat jelas. Double klik, kemudian kita coba turunkan lagi. Double klik, kemudian kita turunkan satu. Nah, ini udah kelihatan jelas. Klik di bagian luar. Nah, udah. Ini cara untuk input data dari Excel. Ada banyak cara sekali. Ini banyak cara untuk menginput data dari Excel ke Microsoft Word. Microsoft Excel dan Microsoft Word ini semuanya saling berhubungan. Untuk memudahkan menginput data dari Excel ada caranya, atau misalnya mau membuat surat yang banyak gitu dari data yang kita tuliskan di Excel, bisa juga itu menggunakan mail merge, ada di mailing sini. Silahkan cari tutorialnya, itu banyak sekali. Seperti itu, saya rasa cukup. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.